Halo guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita mau bikin konten rakit PC yang pastinya jadi kesukaan kalian semua. Apa itu? Konten rakit PC kiri hore tentu aja. Hehe. Ya, kebetulan kita dapat kiriman beberapa komponen utama dari brand kecintaan kalian semua. Brand apa nih kira-kira? Ya, betul, iSuric jawabannya. Hehe. Rakitan PC-nya nanti kalau di total-total itu ada di kisaran cuma 3 jutaan lebih lah. Kabar baiknya hampir semua komponen yang kita rekomendasikan nanti itu baru semua. So, penasaran kan dengan PC-nya? Jadi nggak perlu lagi berlama-lama, yuk tontonin videonya sama-sama. Sekarang kita unboxing dulu satu persatu kiriman-kiriman dari iSuric-nya. Oke, seperti yang kita lihat, yang satu ini udah nggak asing lagi bagi kita. Ini adalah VGA. Dan VGA ini adalah VGA iSuric RX 588GB. VGA ini pernah banget kita review beberapa waktu lalu dan yang nonton waktu itu lumayan banyak banget. Terlepas dari beragam pro dan kontranya, VGA iSuric RX 588GB ini udah terjual banyak banget di pasaran. Dan sekarang ternyata tampilan packagingnya udah berbeda daripada yang dulu. Yang ini kesannya lebih keren lah ya. Oke, sekarang kita lihat isinya. Baiklah, isinya ternyata masih gak beda sama yang lama. Ada kartu garansi, kabel konverter 8 pin seperti ini, dan unit dari VGA-nya. Baiklah, sekarang kita buka bungkus plastiknya dan ya, inilah dia tampilan dari VGA iSuric RX 588GB versi yang sekarang ini. Untuk harganya VGA ini kayaknya masih stabil. Harganya itu ada di kisaran Rp1.299.000 atau kita buletin aja ke 1,3 jutaan. Untuk semua link pembelian komponen yang kita sebutin ada di deskripsi video ini. Baiklah, kita ke paket yang satunya. Wow, ternyata paket yang satunya ini adalah RAM dan motherboard dari iSuric. Sepertinya dua produk ini adalah jualannya iSuric yang baru. Kita mulai dari RAM-nya dulu. Untuk RAM-nya di sini kita dapat RAM 8GB yang dijual kit. Jadi ini 4GB kali 2 keping, totalnya jadi 8GB. RAM ini dibungkusnya juga ada keterangan speknya. Dia punya speed di 1600 MHz dengan CL111128. Ini sih lumayan ya untuk sebuah RAM DDR3. Nah, saat kita buka bungkusnya begini, ternyata ini kalau dilihat dari tampilan fisiknya termasuk yang RAM DDR3 yang bagus. Terlihat dari modul RAM atau IC-nya ini jumlahnya banyak dan ini adalah RAM yang tipenya dual side. Jadi depan belakang ada IC-nya. Buat pengguna RAM DDR3 lama tentunya tahu kalau biasanya RAM dual side itu banyak dipakai di RAM-RAM gaming atau RAM yang biasa dipakai untuk komputer server. Harganya juga ini lumayan murah. Kita bisa temui di marketplace RAM ini dijual di kisaran harga 190 ribuan. Selanjutnya kita buka Mobonya. Mobo ini punya chipset H61 dan tipenya H61G578. Jujur untuk tampilan dusnya ini cukup menarik dan menggoda. Hehe. Langsung aja kita buka isi dalamannya untuk lihat isinya. Dan untuk isinya standar lah ya. Ada CD driver yang mana tahu masih ada yang butuh. Terus ada manual book, ada back panel dari Mobonya, dan kita juga dapat satu buah kabel SATA seperti ini. So, inilah dia motherboardnya. Untuk tampilannya ini mirip dengan beberapa Mobo baru yang beredar dari pasaran milik brand lain. Yang menarik, di tutup slot prosesornya ini ada logo Foxconn-nya. Hei, apakah Foxconn sekarang kerjasama dengan iSuric? Ya nggak tahu katanya saya. Hehe. Nah, yang menarik dari Mobo ini, sebagai sebuah Mobo H61 dia udah dilengkapi dengan slot M-SATA atau M.2 NVMe. Ya, jadi yang ada di sini ini kita bisa pasangin M-SATA biasa atau bisa pula kita pasangin SSD M.2 NVMe. Nah, di bagian sini ini ada switch. Kalau kita posisikan switchnya ke kiri, dia ada pada mode M-SATA biasa. Sedangkan kalau switchnya kita geser ke kanan, dia ada pada mode SSD M.2 NVMe. Jadi ini cukup fleksibel untuk penggunaan slotnya. Oh iya, yang bikin saya surprise banget adalah harganya. Mobo H61 iSuric yang udah ada slot NVMe-nya ini harga barunya itu cuma Rp349.000 aja. Ya beneran, ini asli harga di official store-nya. Nah, di official store-nya selain yang H61 dia juga ada ready yang H81 untuk Intel Gen 4. Harganya juga murah banget, cuma di kisaran Rp415.000 aja.
Serius, kalau mau kalian coba bandingin dengan brand lain yang masih memproduksi Mobo H61 baru, harganya Mobo Isorik ini termasuk yang paling murah. Ya daripada beli Mobo H61 second atau bekas, mending beli Isorik H61 ini tentunya. Oke, sekarang kita spill komponen yang lainnya. Untuk prosesor ini saya juga beli baru di online shop. Kita buka aja dulu. Dan ini adalah prosesor Intel Core i7. Tapi bukan sembarang Core i7. Prosesor Intel Core i7 2600K ini jadi pilihan saya dalam rakitan kali ini. Ini tentu aja Core i7 lawas generasi 2 dengan soket 1155. Dan prosesor ini sempat jadi prosesor favorit di kelas gaming saat zamannya waktu itu. Prosesor ini punya 4 core dan 8 thread. Base clocknya sendiri ada di 3,4 GHz dengan maksimum boost mencapai 3,8 GHz. TDP-nya juga masih cukup lumayan, yaitu di kisaran 95 watt aja. Harganya di marketplace kita bisa dapetin prosesor ini ada di harga 500 ribuan dengan garansi 1 tahun. Terus di sini kita juga nambahin sebuah cooler, tapi ini opsional. Kita sebenarnya bisa cukup pakai stok cooler aja. Cuma karena kita pengen yang lebih adem, kita tambahin cooler dari Segotep Frozen Tower 4 ini. Terus untuk PSU-nya sebenarnya yang kita rekomendasiin adalah PSU Deepcool PF450W atau Acer, atau bisa juga ambil FSP, Be Quiet dan sejenisnya. Cuma memang di studio saya kebetulan lagi kehabisan. Biasanya kita stok agak banyak PF450 atau PF550. Akhirnya kita coba bongkar-bongkar gudang dan dapat PSU bekas rakitan lama ini. Ya, ini adalah PSU yang cukup mengundang pro kontra juga. Adalah Aerocool Lux 550W. Ada yang bilang PSU ini gampang rusak dan sebagainya. Tapi kita berani pakai PSU ini karena bisa jamin instalasi listrik di tempat kita sangat aman. Mulai dari tegangan yang stabil, watt yang gede, hingga instalasi perkabelan di studio Kentang Tech itu kita pasangin semua pakai kabel tembaga. Karena itulah di studio itu alhamdulillah kita jarang banget bermasalah dengan PSU. Mau pakai PSU apapun itu rata-rata aman dan bisa dibilang jarang banget ada kendala rusak. Ya ada lah ya, tapi nggak banyak. Terus terakhir untuk casing kita pakai casing murah juga. Ini hasil dari kita hunting ke teman seller dan kita dapat casing Jose Genius ini. Casing ini harga aslinya Rp325.000 dan kita udah dapat PSU dan 2 buah fan RGB. Cuma yang ini saya beli dalam kondisi nggak ada PSU-nya. Harganya itu kita dapat di harga Rp300.000. Karena kalau pakai PSU bawaan casing Jose-nya itu pastinya nggak bakalan kuat ngangkat spek PC yang kita rakit ini. Baiklah, langsung kita rakit aja semua komponennya. Dan inilah dia hasil rakitan PC-nya. Untuk estimasinya adalah sebagai berikut. So, hitungan kasar tanpa ongkir dan jasa rakit PC itu ada di budget 3,6 jutaan. Tapi kalau kita misal mau pakai casing yang lebih murah dan cuma pakai stok cooler aja untuk pendingin prosesornya, totalnya itu paling cuma di kisaran 3,2 atau 3,3 jutaan aja. So, sekarang kita langsung gas ke pengujiannya. Pertama kita tes dengan benchmark sintetis dulu. Dengan Cinebench R15 kita dapat skornya itu 589 CB untuk multicore-nya dan 124 CB untuk single core-nya. Kemudian dengan Cinebench R20 kita dapat skor 1287 PTS untuk multicore-nya dan 269 PTS untuk single core-nya. Lanjut kita tes rendering video. Karena belakangan ini CapCut makin banyak dipakai dan digemari, khususnya yang versi Windows-nya kita pakai CapCut. Hasilnya render video 10 menit dengan resolusi 1080p bisa diselesaikan dengan waktu 5 menit 51 detik.
Kemudian saat kita coba render videonya dengan resolusi 2560 atau 2K, video bisa selesai terrender dengan memakan waktu 8 menit 21 detik. Baiklah, selanjutnya kita ke pengujian gamesnya. Nanti setelah itu baru kita tunjukin konsumsi dayanya. Pertama kita mainin game Valorant dengan setting high di resolusi 1080p. Hasilnya tentu aja cukup mantap dengan mendapatkan FPS di kisaran 130 average FPS. Selanjutnya kita coba dengan game baru yang berat yaitu Callisto Protocol. Hasilnya dengan setting medium di 1080p, game berjalan dengan FPS di kisaran 57 average FPS. Kemudian ada game berat lain yaitu Resident Evil 4. Kita mainin di setting low 1080p. Hasilnya game berjalan lancar dengan mendapatkan FPS di 53 average FPS. Berikut beberapa hasil pengujian dengan games yang lainnya. Baiklah, dari hasil pengujian ini ada beberapa hal yang ingin kita highlight. Saat main game berat, suhu VGA itu rata-rata ada di kisaran 65 derajat Celcius maksimalnya. Sedangkan untuk prosesor itu dia maksimum ada di kisaran 50 derajat Celcius dengan CPU load mencapai 85%. Sejauh ini menurut kita prosesor Intel Core i7 2600K-nya masih bisa ngimbangin performa dari VGA RX 580-nya. So, sekarang kita cek konsumsi dayanya. Saat main game berat, di mana VGA dan CPU di-push ke performa maksimal, konsumsi daya dari PC ini adalah di kisaran 185 watt. Sedangkan saat kita coba buka Google Chrome dengan 10 tab dan semua menjalankan YouTube bersamaan, konsumsi dayanya itu ternyata masih cukup bersahabat dengan daya yang dikonsumsi ada di kisaran 63 watt aja. Jadi menurut kita ini masih termasuk irit, bukan yang masuk ke boros ya, masih termasuk irit lah. So, dari keseluruhan rakitan PC kita kali ini dengan komponen dari Azurik, gimana menurut pendapat kalian? Kalau kalian berminat rakit PC sendiri, mau beli part-partnya, kalian bisa cek link pembelian komponen-komponen yang tadi kita udah sebutin itu di deskripsi video ini. Atau mungkin dari kalian ada yang mau rakit PC dengan budget yang kalian punya, terus kalian nggak mau rakit sendiri, mau terima beres, kalian bisa hubungi admin kita yang nomor WA-nya ada di deskripsi video ini. Demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih sudah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari.